Hello guys, welcome to my video. My name is Ramatul Uma, and this video I'd like to try to interpret a video from tedtalk.com entitled Try Something New for 30 Days by Matt Cutts. So Matt Cutts is an engineer at Google, and in this video he tried to share about a neat way to think about setting and achieving goals. So let's start to watch the video. A few years ago, I felt like I was stuck in a rut. So I decided to follow in the footsteps of the great American philosopher, Morgan Spurlock, and try something new for 30 days. The idea is actually pretty simple. Think about something you've always wanted to add to your life and try it for the next 30 days. It turns out 30 days is just about the right amount of time to add a new habit or subtract a habit, like watching the news, from your life. So di sini Matt Cutts terinspirasi dari seorang filsuf Amerika bernama Morgan Spurlock, dan dia mencoba sesuatu yang baru selama 30 hari seperti yang tertulis dalam judulnya. Dan idenya ini cukup sederhana, yaitu dia mencoba untuk memikirkan tentang sesuatu yang selalu ingin dia tambahkan dalam hidup dia dan mencobanya selama 30 hari. Ternyata 30 hari ini adalah hanya sebuah rentang waktu yang tepat untuk menambah kebiasaan atau menguranginya, seperti menonton berita dari hidup Anda. There's a few things that I learned while doing these 30-day challenges. The first was, instead of the months flying by forgotten, the time was much more memorable. This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month, and I remember exactly where I was and what I was doing that day. I also noticed that as I started to do more and harder 30-day challenges, my self-confidence grew. I went from desk-dwelling computer nerd to the kind of guy who bikes to work for fun. Even last year, I ended up hiking up Mount Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. I would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges. Jadi di sini Matt Cutts menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang dia pelajari selama melakukan tantangan 30 hari ini. Nah, yang pertama adalah bukannya kita melupakan saat 1 bulan tantangan itu, namun 1 bulan itu akan jauh lebih terkenang. Inilah bagian dari tantangan yang dia lakukan untuk mengambil foto setiap hari selama 1 bulan. Kemudian hasilnya dia akan ingat betul di mana dia dan apa yang dia lakukan selama 1 bulan itu. Kemudian dia juga menyadari bahwa ketika dia mulai melakukan tantangan 30 hari yang lebih banyak dan lebih sulit, kepercayaan dirinya mulai tumbuh. Kemudian dia beralih dari kutu buku komputer yang selalu hanya duduk di belakang meja menjadi orang yang bersepeda ke tempat kerja untuk kesenangan. Bahkan tahun lalu ketika dia bercerita tentang pengalamannya, akhirnya dia berkesempatan untuk mendaki Gunung Kilimanjaro atau gunung tertinggi di Afrika. Dan atas pengalamannya tersebut, dia menyatakan bahwa dia tidak akan pernah memiliki petualangan seperti itu sebelum dia memulai tantangan 30 hari ini. I also figured out that if you really want something badly enough, you can do anything for 30 days. Have you ever wanted to write a novel? Every November, tens of thousands of people try to write their own 50,000-word novel from scratch in 30 days. It turns out, all you have to do is write 1,667 words a day for a month. So I did. By the way, the secret is not to go to sleep until you've written your words for the day. You might be sleep deprived, but you'll finish your novel. Now, is my book the next great American novel? No, I wrote it in a month. It's awful. But for the rest of my life, if I meet John Hodgman at a TED party, I don't have to say, I'm a computer scientist. No. If I want to, I can say, I'm a novelist.
Jadi, dia juga menemukan bahwa jika Anda benar-benar menginginkan sesuatu, Anda dapat melakukan apapun selama 30 hari. Dan dia menjelaskan, pernahkah Anda ingin menulis novel? Setiap November, puluhan ribu orang mencoba menulis novel sepanjang 50.000 kata dari awal dalam 30 hari. Dan ternyata yang harus Anda lakukan adalah menulis sebanyak 1.667 kata per hari selama 1 bulan. Jadi, dia melakukannya. Dan rahasianya adalah tidak tidur sampai Anda selesai menulis seluruh jatah kata pada hari itu. Anda mungkin kurang tidur, namun Anda akan menyelesaikan novelnya. Apakah bukunya akan menjadi novel Amerika terhebat selanjutnya? Tentu saja tidak. Karena buku itu ditulis hanya dalam 1 bulan, tentu saja novel itu sangat buruk. Namun, Matt Cutts menyadari bahwa sepanjang sisa hidupnya, jika dia bertemu dengan John Hodgman di sebuah pesta TED, dia tidak perlu bilang dia adalah seorang ilmuwan komputer, melainkan dia juga bisa bilang dia adalah seorang penulis. So here's one last thing I'd like to mention. I learned that when I made small, sustainable changes, things I could keep doing, they were more likely to stick. There's nothing wrong with big, crazy challenges. In fact, they're a ton of fun, but they're less likely to stick. When I gave up sugar for 30 days, day 31 looked like this. So here's my question to you. Jadi hal yang terakhir yang disebutkan oleh Matt Cutts yaitu dia mempelajari bahwa saat dia membuat perubahan yang kecil dan berkesinambungan, hal yang tetap dia lakukan, kebiasaan itu cenderung akan melekat. Tidak ada salahnya mencoba tantangan yang besar dan gila. Kenyataannya, itu sangat menyenangkan. What are you waiting for? I guarantee you the next 30 days are going to pass whether you like it or not. So why not think about something you have always wanted to try and give it a shot for the next 30 days? Jadi inilah pertanyaan Matt Cutts untuk Anda. Apalagi yang Anda tunggu? Saya jamin 30 hari selanjutnya akan berlalu dengan baik, walaupun Anda suka atau tidak. Jadi mengapa tidak memikirkan sesuatu yang selalu Anda ingin lakukan dan cobalah melakukannya selama 30 hari. Thanks. Oke, jadi so that's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.